Selamat pagi Pak Junson. Selamat pagi Pak Putu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa sehat Pak. Amin. Luar biasa ya. Sehat dan tetap semangat. Semangat ya Pak. Oke Pak Junson, hari ini kita kegiatan coaching supervisi akademik. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan melakukan pra-observasi kepada Pak Junson terkait proses pembelajaran. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui kesiapan Pak Junson sejauh mana mempersiapkan proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Misalnya, oke, jadi yang pertama saya ingin tanyakan Pak Junson, nanti Pak Junson membaca pelajaran di kelas mana? Saya karena persiapannya mau belajar Bapak, jadi saya mengajarnya di kelas 7 yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Baik, berarti sudah menerapkan kurikulum merdeka ya di kelas 7. Tujuan pembelajaran yang diharapkan Pak Junson apa? Oke Pak, dari pembelajaran saya sebentar itu tema besarnya yaitu sifat saat dan partikelnya. Dari tema besar itu saya menjabarkannya jadi 3 tujuan Bapak. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat saat dengan tepat. Itu yang pertama Bapak. Lalu yang kedua, melalui pengamatan video, peserta didik dapat membedakan sifat-sifat saat dan partikel-partikelnya. Lalu untuk yang ketiga Bapak, peserta didik melakukan observasi atau pengamatan melalui media yang saya siapkan. Setelah itu nanti mereka akan melanjutkan dengan menghasilkan sebuah produk yang menjelaskan atau menjawab tujuan pembelajaran itu tentang sifat saat dan partikel. Jadi tujuannya ada 3 ya. Pak. Nanti fokus dari observasi saya nanti di bagian mana? Oke Pak, untuk fokus yang ingin saya kembangkan di sini Bapak, yang pertama keterampilan peserta didik di dalam mendiri Bapak, karena yang ingin saya gali adalah profil pelajar mendirinya Pak. Mereka apakah berani untuk misalkan di pemantik Pak, saya ada menggunakan pertanyaan pemantik, apakah mereka berani untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang soal-soal yang saya berikan atau tidak Bapak. Lalu yang kedua, fokus saya ingin gali nilai gotong royong mereka Pak. Untuk gotong royong di sini karena ada pengamatan atau observasi yang mereka lakukan, jadi saya lihat apakah ada kerjasama untuk mencapai tujuan bersama di dalam kelompok atau tidak Bapak. Lalu yang berikut Bapak, tujuan saya ingin melihat kreativitas mereka untuk menghasilkan sebuah produk. Produknya nanti yang saya gunakan media cetak Bapak, jadi nanti setelah mereka memahami konsep atau pemahaman IPA-nya, nanti mereka wujudkan dalam bentuk keterampilan, yaitu membuat sifat saat, lalu nanti menjelaskannya di depan kelas seperti itu. Baik, Pak Junson, jadi area pengembangan yang nanti Pak Junson ingin capai itu adalah terkait dengan keterampilan didik ya. Terus bagaimana anak-anak mampu berkomunikasi, terus juga gotong royong, dan yang terakhir itu adalah kreativitas anak-anak untuk menghasilkan suatu program ya. Jadi Pak Junson untuk mencapai itu strategi apa yang sudah Pak Junson siapkan? Oke Pak, karena di kelas 7 pengalaman saya Bapak waktu pembelajaran, ternyata minat mereka itu beda-beda Pak. Tergantung dari tujuan yang setelah saya sampaikan Pak, itu yang saya amati
peserta didik si A kali ini sukanya melakukan praktek atau menggambar, tapi pertemuan berikut ketika saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang berbeda, mereka bisa berubah. Jadi saya pikir nanti sebentar di asesmen diagnosa, diagnosanya saya menggunakan pertanyaan pemantik, dan di situ saya akan mengkategorikan peserta didik berdasarkan 3 tahapan, yang rendah, sedang, dengan yang tinggi. Lalu saya juga berusaha untuk selain mengetahui kesiapan belajar mereka, saya ingin melihat profil pelajar mereka, apakah kinestetik, visual, atau auditorial. Berarti strategi yang sudah Pak siapkan itu sudah melakukan pemetaan ya, sesuai dengan kebutuhan belajar yang terfokus pada kesiapan belajar ya. Dengan anak-anak akan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Terus nanti juga memang berdasarkan profil pelajar juga ya begitu. Jadi kita sudah siapkan Pak ini. Selain itu juga Pak, rencana nanti Pak Johnson menggunakan model atau metode pembelajaran seperti apa nanti agar bisa menjawab dari apa yang sudah Pak strategi itu yang siapkan ini, bisa dijelaskan kepada saya Pak. Baik Pak, setelah saya melihat tema besar dari materi ini dan saya hubungkan dengan tujuan, sepertinya cocok untuk metode saintifik Pak, karena saya akan memberikan mereka media, lalu mereka praktikkan, lalu mereka diskusikan. Karena saya berusaha untuk dengan diskoperli atau project kurang tepat, nanti waktunya agak ribet Bapak, jadi nanti bisa ada tanya jawab, jadi ada variasi Bapak. Berarti metode saintifik ya. Jadi harapannya nanti dengan strategi ini nanti Pak Johnson mampu mencapai tujuan pembelajarannya. Oke Pak Johnson, terima kasih banyak waktunya, sudah bisa saya melakukan observasi sebentar. Saya ingin melihat bagaimana penerapan dari apa yang sudah Pak siapkan ini di dalam kelas. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, sukses selalu, tetap semangat dan terus melakukan perubahan di sekolah. Terima kasih Pak Johnson, selamat pagi. Selamat pagi Pak Johnson.